lengser wengi sliramu tumake sirmo aja tani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jumat insan muda. Akhirnya, setelah seminggu kita berpisah, di malam ini kami kembali siap memberikan mimpi buruk dimanapun kamu berada. Ada satu pengalaman menarik yang lagi-lagi dialami ketika melakukan proses produksi. Austin, salah satu pengisi suara, ketika sedang merekam suara, tiba-tiba di hasil rekamannya didapati suara lain yang ikut terekam. Anehnya, saat itu tidak ada orang lain selain Austin di ruang produksi. Dan proses rekamannya pun dilakukan di pagi hari, tepatnya pada jam 9 pagi. Suara yang tiba-tiba muncul itu adalah suara seorang laki-laki yang mengikuti suara yang diucapkan oleh Austin. Meskipun hanya sedikit, ini sempat membuat gempar Radio Ardan. Sebelumnya, Dimas juga merasakan pengalaman yang sama di minggu kemarin. Insan muda, pengalaman tadi menjadi pengantar untuk kita masuk ke cerita pertama minggu ini yang akan dibawakan oleh Dimas. Selamat mendengarkan, dan tak ada bosannya kami berpesan untuk jangan mendengarkan sendirian. Malam Jumat adalah malam yang tepat untuk mencari atau mengunjungi tempat-tempat yang berhantu. Apalagi di Bandung yang menyimpan banyak sekali tempat misteri yang masih belum terpecahkan. Aku hanyalah seorang biasa yang tanpa kekuatan magis ataupun indera keenam. Apakah seorang yang tak berilmu sepertiku bisa melihat hantu? Aku pun selalu beranggapan hantu hanya bisa terlihat oleh orang-orang yang takut dan lemah dan bersugesti. Ternyata tidak. Aku membuktikannya sendiri. Semakin kamu berani, semakin berani juga mereka menampakkan kepadamu.
Tujuan kami adalah salah satu kedai makan mie di daerah Dago. Dari Setiabudi, aku dan pacarku Reina yang duduk di sebelahku melanjutkan mobil sedanku ini di antara hujan yang mulai mereda malam itu. Aku sedikit penasaran dengan hantu anak kecil di jalan Siliwangi yang katanya bonekanya masih digantung di atas pohon. Dan ketika aku lewat, nihil. Sampai akhirnya aku pun sampai di tempat makan. Setelah mengobrol dan setelah selesai makan, dari sana kami tidak langsung pulang karena aku masih penasaran. Dan kebetulan ini malam Jumat juga. Aku mengajak pacarku untuk sekedar wisata malam. Pacarku sempat menolak karena takut, tapi setelah kubujuk, akhirnya dia pun mau. Pilihan kami jatuh ke Jalan Bahu Reksa yang gosipnya ada hantu ambulans. Sampai di Jalan Bahu Reksa, kami berhenti di sebelah ambulans yang sudah ditutupi kain lapak itu. Konon, kalau kita sompral dekat situ, bakal ada kejadian. Dan aku pun merasa tertantang. So, manalah hantu ambulans teh? Mister Ngesot, Mister Keramas, mau dong disuntik. Mana tuh? Dokter setan mungkin ya. Aduh. Kami pun tertawa. Sampai kami terdiam. Terdengar jelas ada sebuah bunyi seperti seseorang mengetuk-ketuk ambulans itu dari dalam ambulans. Aku dan pacarku terdiam memperhatikan ambulans itu. Dan tiba-tiba aku dan pacarku semuanya teriak ketika tiba-tiba saja pintu belakang dari mobil ambulans itu terbuka. Aku tancap gas keluar dari jalan menuju Gasibu, lalu melanjutkan perjalanan. Aku masih syok tentang hantu ambulans itu. Di perjalanan pulang ke Setiabudi, aku mengambil jalan melewati jembatan Pasupati. Waktu kulihat jam menunjukkan pukul 1:30 malam. Di Pasupati, aku mengambil jalan lurus ke arah Pasteur. Saat itu, keadaan jalan sangat sepi. Hanya ada mobilku saja. Tiba-tiba saja, ada sebuah mobil yang akan menyalipku. Aku pun memberi jalan. Dari spionku, aku bisa melihat sebuah mobil yang cukup besar, seperti minibus, tapi ini lebih kecil. Dan mobilnya agak sedikit aneh. Lampu mobilnya menyala, namun terlihat redup seperti ditutupi sebuah kain. Dan saat mendengar bunyi sirene itu, aku tersadar bahwa yang di belakang itu adalah mobil ambulans. Aku berpikir ini mobil ambulansnya
rumah sakit Hasan Sadikin. Namun setelah aku beri jalan, mobil itu tidak menyusulku saja. Malah mengencangkan gasnya seperti akan menabrakku. Dan setelah aku perhatikan lagi, itu... Astaga! Itu adalah ambulans yang ada di jalan Mahureksa tadi. Sangat jelas sekali. Kain yang menutupinya itu berterbangan. Aku dan pacarku langsung terdiam. Aku menancap gas kencang-kencangnya. Dan untungnya setelah sampai Pasteur, ketika jalan sudah mulai ramai, aku lihat lagi ke belakang. Kami sudah tidak diikuti lagi oleh hantu ambulans itu. Aku membelokkan mobilku langsung pulang menuju rumah. Di perjalanan, pacarku mulai menangis sambil memarahiku bahwa bahaya kalau kita mencoba mencari-cari hal yang seperti itu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Aku pun sadar dan mulai beristighfar. Aku mulai masuk jalan belakang Setrasari. Sebuah jalanan yang cukup nanjak. Sebelah kiri dan kanan adalah pohon yang cukup besar. Aku memasang lampu besar. Jalanan itu memang sangat gelap. Tidak ada lagi kendaraan lain di sekitarku. Kali ini jam menunjukkan jam 1 malam. Aku mencoba perhatikan jalan. Mataku melirik kiri dan kanan, atas juga depan, dan... Syukurlah, tidak ada apa-apa. Yang terlihat hanya jalanan yang sepi dan pohon-pohon di pinggir jalan. Jujur, aku masih ketakutan dengan kejadian tadi. Aku menancap gasku dan... Kenapa nih? Tiba-tiba saja mesin mobilku mendengung. Overheat. Tak kuat menanjak. Aku dan Raina mulai panik. Dan ketika itu, tak sengaja aku melihat ke arah sebuah pohon yang berada di depanku. Pohon yang cukup besar. Dan saat aku perhatikan lebih jelas lagi, astaga! Tiba-tiba saja dari balik pohon itu muncul sesosok makhluk. Mengintip, setengah badannya condong keluar dari pohon. Sosok itu berusaha merangkak keluar dari balik pohon. Sosok wanita dengan wajah yang sangat tidak berbentuk, dengan rambutnya yang panjang berwarna putih dan kurus. Aku pun langsung mengencangkan gas mobilku, sampai akhirnya mobilku berhasil melewati tanjakan. Dan aku pun melanjutkan mobilku menuju rumah Reina, pacarku yang berada di Sersan Bajuri. Dari Setrasari, aku memotong jalan. Begonya, aku lupa jalan dan malah melewati perkuburan Cibarunai. Aku melajukan mobilku cepat. Sudah aku gas kencang-kencangnya, tapi tetap saja mobilku tak ada tenaganya. Aku melihat pacarku ketakutan. Ia menangis dan terus memintaku agar segera cepat sampai di rumah. Aku pun berusaha menenangkannya. Aku pun serba salah. Dan rasanya saat itu sangat panas. Keringatku tak henti bercucuran. Aku membuka jendela agar sedikit segar karena angin masuk. Dan juga agar tidak mengantuk. Lalu tiba-tiba saja terdengar suara aneh. Bunyi apa itu?
Aku pikir itu berasal dari mobilku. Aku menghentikan mobilku, dan saat aku melihat ke belakang, astaga, aku melihat sesosok pria sedang berangkat di jalan di belakang mobilku. Badannya membungkuk, tangannya panjang dan menyentuh jalan. Gerakannya sangat tidak simetris, dan dia berjalan sangat menakutkan. Aku terus membunyikan klakson mobilku, sampai akhirnya seseorang lewat dengan sepeda motor. Di sana seketika sosok itu pun hilang, dan aku pun gegas melanjutkan perjalanan pulang. Esoknya aku terbangun. Selama beberapa hari kemudian, aku pun merasa sering mual dan pusing. Dan menurut temanku yang bisa, aku diikuti. Dan tak lama, aku pun dibersihkan. Pengalamanku ini membuatku belajar banyak bahwa mereka, makhluk lain itu ada di antara kita dan hidup seperti kita. Sejak itu, aku tidak lagi berani untuk sompral. Cukup tahu saja, sekali kamu melihatnya, sampai kapanpun, kamu tidak akan pernah lupa sosok mereka. Dan selanjutnya, kamu bisa melihat mereka lagi. Besok, nanti, atau saat ini. Namaku Isya. Aku tinggal di Banjaran. Dulu, aku pernah bekerja di sebuah konveksi di daerah Bojong Soang, Kabupaten Bandung, selama 3 bulan. Waktu yang cukup sebentar, sampai akhirnya aku memutuskan untuk berhenti bekerja. Tepatnya, setelah kejadian itu, aku memutuskan untuk keluar dari konveksi itu. Aku bekerja dari jam 8 sampai jam 4 sore. Aku bekerja di bagian administrasi keuangan, plus bagian penerimaan juga pengeluaran barang. Setiap pagi, begitu aku datang, aku pasti sempatkan diri untuk membersihkan meja kerja juga ruanganku. Maklum, konveksi itu belum mempunyai office boy. Sebelum aku menyapu, aku menyalakan radio sebagai hiburanku. Selamat pagi Samuda. Ketika aku sedang menyapu, kabar? Dingin banget ya.
Kalau dinginin kayak gini tuh enak tuh lari-lari ya enggak? Kamu Kok volume radio itu tambah keras dan seketika mengecil dengan sendirinya. Aku pikir karena alat pemutar volumenya memang sudah agak rusak kali ya. Aku bergegas membereskan menyapuku dan kembali ke meja kerjaku. Melakukan input transaksi kemarin ke dalam komputer dan masih kudengar alunan musik yang sedang kuputar di radio. Sedang asiknya aku bernyanyi, tiba-tiba radio itu berpindah gelombang ke lagu gamelan dan sinden. Langsung aku kaget dan cepat-cepat mematikan radio. Dengan badan gemetar, aku meneruskan kerjaanku di depan komputer. Jam istirahatku pun tiba. Aku pergi ke lantai 3 untuk pergi sholat. Aku berjalan menuju lantai 2 dengan perasaan merinding ketika aku melihat tangga besi yang berputar itu dan ruangan kaca yang sangat kotor di lantai 2 karena kosong, tak terpakai, juga tidak terawat. Aku pun menaiki tangga berputar itu. Belum sempat aku menuju lantai 3 ketika aku masih berdiri di tangga. Kudengar ada suara anak-anak yang berlari-lari di lantai 2 ini. Lalu tiba-tiba Neng, ada yang memanggilku. Siapa? Langsung saja ku jawab sambil melihat ke bawah. Dan ternyata ada yang sedang berdiri di tangga tak jauh dariku. Sesosok anak kecil yang kepalanya hancur. Aku langsung lari ke atas dengan langkah tergesa-gesa. Dan saat aku bertemu temanku, aku langsung memeluk dia dan menangis karena takut. Esoknya, aku pun kembali bekerja. Dan aku mencoba untuk melupakan kejadian kemarin. Seperti kemarin-kemarin, aku kembali menyapu lantai. Namun kali ini aku tidak menyalakan radio. Semua berjalan normal. Sampai siang itu hujan turun sangat deras. Hujan angin. Aku sebal kalau udah hujan kayak begini. Pasti nanti banjir dan macet. Di dalam ruanganku aku kegerahan. Aku kemudian keluar dan berjalan-jalan. Langkahku terhenti saat aku sampai di depan tangga besi yang berputar itu. Di sini sungguh sejuk. Aku pun merasa nyaman. Aku menerawang ke sekitar sambil menikmati kesejukan udara ini. Dan itu apa ya? Sebuah kain samping loreng digantung di langit-langit bangunan. Aneh.
Aku terus memperhatikan kain samping itu. Dan aku mendengar ada yang memanggilku. Dan ketika aku melihat ke bawah, tepat di depan tangga besi itu berdiri satu sosok wanita memakai kain putih dengan rambut panjang menutupi mukanya. Dia melayang menuju ke arahku sambil tertawa-tawa. Wanita itu melayang tak beraturan, bergerak zigzag. Aku langsung berlari sekencang-kencangnya masuk ke ruang jahit. Dan di sana orang-orang melihatku yang sedang panik. Satu di antaranya mendekatiku. Pak, ada Kunti, Pak. Di tangga, Pak. Lalu bapak itu pun bilang bahwa memang di depan tangga itu sering terlihat sosok kuntilanak yang tadi aku lihat. Esoknya, aku pun demam. Aku tidak masuk kerja. Beberapa teman kantorku pun menjengukku. Lalu kuceritakan kejadian itu kepada temanku yang juga Bu RT di daerah itu. Katanya, dulu sebelum gedung ini dibangun, ada sebuah pohon kersen yang sekarang menjadi tangga berputar itu. Dan katanya, dulu ada seorang wanita hamil 8 bulan asal kampung tetangga yang hendak buang air kecil malam-malam. Karena WC-nya di luar, dia pun pergi keluar rumah sendirian. Ketika dia membuka pintu WC, dia terpleset dan terjatuh ke kali yang saat itu sedang naik airnya. Arusnya pun sangat deras, karena saat itu baru saja hujan lebat. Wanita itu terseret ke pohon kersen itu dalam keadaan sekarat dan meninggal di sana. Arwah wanita itu sudah beberapa kali dipindahkan oleh kiai dan juga orang pintar, tapi tetap tidak mau pindah dan meminta syarat kain samping loreng yang sekarang tergantung di langit-langit konveksi itu. Dan sosok anak kecil itu adalah anak seorang ibu yang tinggal di belakang konveksi ini, yang meninggal akibat tertabrak truk hingga kepalanya pecah. Tabrakannya pun tepat di depan konveksi. Dan karena tidak tahu harus kemana, ia pun bermain-main konveksi ini. Ada baiknya insan muda, sebelum kita masuk ke cerita terakhir, lihatlah sekelilingmu dahulu, terutama bagi kamu yang sedang mendengarkan sendirian. Lihat kaca jendela,
sekeliling kamar kamu, atap kamar kamu, atau bahkan sekeliling rumah kamu yang sudah mulai sepi. Adakah sesuatu hal aneh terjadi? Seperti suara yang tiba-tiba muncul dari arah dapur, dari arah kamar mandi, atau dari belakang rumah kamu yang jelas-jelas pada saat ini tidak ada seorang pun di sana. Atau bahkan muncul angin tiba-tiba di kamar kamu yang sedang tertutup rapat. Konon, saat kamu mendengarkan ini sendirian, mereka yang berbeda alam menjadi tertarik dan ikut bergabung untuk mendengarkan. Jadi berdoalah Desa Muda, agar kamu yang sedang mendengarkan ini sendirian tidak mengalami hal-hal yang menyeramkan dan juga mengalami gangguan dari mereka. Sudah siap untuk mendengarkan cerita selanjutnya? Selamat mendengarkan. Dan ingat, jangan pernah dengerin sendirian. Kisah nyata yang aku alami bulan Juni yang lalu. Sebuah kejadian yang aku coba lupakan, tapi tetap saja mengganjal di pikiranku. Sampai akhirnya aku pun berbagi pengalamanku ini tentang sebuah kejadian yang aku alami selama seminggu penuh dengan gangguan makhluk halus. Namaku Indra. Aku tinggal di salah satu perumahan yang cukup ternama di kota Bandung. Terletak di Jalan Sersan Bajuri. Jika sudah malam, komplek ini seperti kota mati. Sepi sekali. Hanya terdengar gonggongan anjing saja. Aku tinggal di sini terhitung baru. Di sebelah rumahku, kiri dan kanannya kosong. Di depan rumah kosong di sebelah kiri rumahku, tinggal seorang wanita cantik yang kini jadi pacarku. Dan di depan rumah kosong di sebelah kanan rumahku, tinggal tetanggaku bernama Alex, yang kebetulan sedang ada kerjaan sebulan. Jadi ia tinggal di Bandung. Kami semua tinggal sendiri. Karena tinggal sendiri, kami tak jarang kumpul setiap malam untuk sekedar cari makan atau nongkrong-nongkrong. Dan saat malam itu, sekitar jam 10 malam, kami pergi dengan mobilku. Aku, tetanggaku Alex, pacarku, serta kedua temannya yang juga ikut untuk mencari makan. Di perjalanan keluar komplek, aku melewati satu rumah yang belum jadi, tertimbun oleh semak belukar dan tumbuhan liar. Iseng aku membuka jendela. Tercium bau kentang. Muncul rasa isengku untuk menakut-nakuti teman pacarku.
Bau kentang ya? Katanya sih suka ada kuntilanak loh. Serem. Ih, apalagi yang duduk di belakang. Biasanya sih suka ngedatengin. Sayangnya tidak ada yang takut. Malah yang ada kami semua tertawa. Sekitar jam 1:30 malam, kita pun pulang. Esoknya, tiba-tiba saja teman pacarku yang menginap memutuskan untuk pulang lebih awal. Yang sebelumnya berencana akan pulang nanti. Aku pun mengantarnya sampai naik taksi. Karena dari sini untuk dapat kendaraan umum cukup sulit. Saat itu Alex tetanggaku juga ikut. Setelah mengantarnya dan kami berjalan-jalan sebentar, kami pun pulang. Saat itu sudah maghrib dan suasana di komplekku mulai sepi. Saat melewati salah satu rumah yang belum jadi di komplekku itu, aku melajukan mobilku perlahan dan sepertinya aku tertarik dengan rumah ini. Aku menghentikan mobilku dan berkata, "Gua mau masuk." Pacarku pun ternyata juga ingin. Alex sempat melarangku. Alex memang agak sedikit sensitif terhadap hal-hal seperti itu. Namun aku tidak menggubrisnya. Aku turun. Aku mencoba membuka pintu gerbangnya yang sudah terhalang tanaman liar dan setelah aku buka paksa, akhirnya pagar itu terbuka juga dan aku masuk. Aku lihat sebuah rumah belum jadi yang sudah lama sekali dihentikan pembangunannya. Dari arsitekturnya sih, rumah ini bentuknya seperti istana karena banyak pilar. Aku dan pacarku pun masuk semakin dalam. Ada sebuah tangga naik menuju pintu masuknya. Baru 3 anak tangga aku lewati. Entah kenapa, perasaanku tiba-tiba tidak enak. Nafasku sesak. Dan aku tidak berani melihat ke arah pintu. Seolah-olah ada seseorang yang sedang berdiri dan memperhatikanku. Seperti berkata, "Mau apa kamu?" Aku pun bergegas keluar dari rumah itu dan masuk ke dalam mobil. Alex berkata padaku, "Lo lihat apa?" Aku pun menjawab, "Gak ngeliat apa-apa, Lex. Soalnya keburu gak enak duluan nih perasaan. Jadi gue cabut." Alex pun mengangguk seraya bilang, "Tuh, yang nunggu rumah ini nganterin kamu sampai gerbang." Serius loh? Keringat dinginku mulai mengucur. Saat aku tanya lagi, menurut Alex, sosok itu adalah seorang wanita sekitar 30 tahunan dan mukanya terlihat sangat keriput, memakai baju kembang-kembang dan rok hitam. Aku yang sedikit shock langsung menancap gas pulang. Kami bertiga diam dulu di rumah pacarku. Tak lama Alex pun pulang. Aku masih terduduk diam di rumah pacarku. Saking heningnya, aku bisa mendengar bunyi detik jam dinding. Namun, anehnya, yang biasanya setiap malam selalu ramai oleh bunyi anjing tetangga, malam ini
terdengar sepi sekali. Aku membuka jendela dan suasana sepi sekali. Bahkan tidak ada bunyi binatang sedikit pun. Yang bisa kudengar hanya suara angin yang cukup kencang malam itu. Sampai-sampai angin menutup jendela dengan kencang. Aku mengunci kembali jendela dan kembali duduk. Pacarku terlihat sedikit mengantuk. Ia permisi sebentar, akan mengambil guling di lantai 2 rumahnya. Dan saat menaiki tangga, astaga, terdengar suara anak kecil yang berlarian di lantai atas. Pacarku mundur dari tangga dan tidak jadi naik. Wah, mulai gak beres nih, pikirku, dan aku lihat pacarku mulai stres. Ia ke dapur untuk mengambil air minum dan meninggalkanku di ruang tengah sendirian. Saat itu aku merasa suasana sangat panas. Padahal jelas-jelas angin di luar berhembus sangat kencang. Dan kami ada di daerah atas juga. Aku mengusap keringat di dahiku. Aduh, panas sekali. Entah kenapa di sana aku mulai gelisah dan tidak tenang. Lalu tiba-tiba hei, astaga, bulu kuduku serentak berdiri dari ujung kaki sampai ujung kepala. Mendengar suara wanita tertawa. Pacarku pun tiba-tiba berlari dari dapur yang juga mendengar suara tertawa tadi. Astaga, ini sudah tidak beres. Kami pun memutuskan untuk tidur. Aku pun pulang karena takut. Dan aku memutuskan menginap di rumah Alex. Di jalan ke rumah Alex, aku mencium bau buah-buahan yang sangat manis, sangat menyengat. Yang konon katanya, jika mencium bau buah-buahan manis, itu juga pertanda ada makhluk halus. Di rumah Alex, aku tidur di sofa sambil menonton TV. Sampai akhirnya aku pun tertidur. Dan tak lama terbangun. Begitu terbangun, aku melihat Alex sedang sholat. Namun, aneh sekali. Ia sholat, kok gak ngadep kiblat, malah ngadep ke depan televisi. Dan dia menggunakan celana pendek. Aneh. Aku pun tak banyak memikirkannya lalu kembali tidur. Dan esok paginya, aku pun bercerita tentang kejadian semalam. Dan juga menegur Alex yang sholat subuhnya gak benar. Dan ternyata dugaanku salah. Alex ternyata tidak sholat subuh di sana. Jadi, yang aku lihat sholat semalam itu siapa? Kenapa kejadian-kejadian aneh ini menimpaku? Bahkan sampai seminggu berikutnya, aku pun masih diganggu. Mulai dari suara orang mandi, suara orang main air, bau-bau aneh, dan juga mimpi. Dan akhirnya aku pun teringat
teman pacarku yang tiba-tiba saja memutuskan pulang lebih awal. Teman pacarku pun bercerita, katanya malamnya ia didatangi sesosok anak kecil di rumah pacarku. Dan ia memegang kaki teman pacarku itu seraya menangis. Dan ketika bangun, benar saja ada memar di kulit kakinya. Aku pun mendengar, konon katanya jika kita tiba-tiba saja memar dan tidak sakit, berarti kita baru disentuh oleh makhluk halus. Aku pun merasa ini semua terjadi akibat aku masuk ke rumah yang belum jadi itu. Aku pun memutuskan untuk pulang kampung selama seminggu. Dan seminggu kemudian, saat aku kembali, keadaan sudah mulai normal kembali. Namun kali ini, setiap aku melewati rumah yang belum jadi itu, aku tidak pernah sekalipun menoleh ke arah rumah itu. Karena setiap aku melihat, aku selalu merasa ada sosok wanita berdiri di depan gerbang rumah itu. Itulah cerita terakhir untuk malam Jumat ini. Semoga ada hal baik yang bisa diambil dari cerita-cerita tadi. Terima kasih untuk Indra, Suci, dan Abil untuk cerita-cerita malam hari ini yang telah diizinkan untuk ditayangkan. Dan jangan lupa juga Insan Muda spesial Halloween yang akan mulai ditayangkan tanggal 24 Oktober sampai 31 Oktober setiap jam 12 malam. Saatnya kami pamit dari hadapan Insan Muda untuk malam Jumat ini. Kita bertemu lagi di malam Jumat selanjutnya. Dan selalu ingat Insan Muda, jangan pernah dengar sendirian.